Halo, kita sampai di pertemuan kedua. Pada hari ini kita akan membahas tentang the aesthetic experience atau pengalaman estetika kita dalam kasusnya appreciating art in life. Simple objects are attractive. Jadi biasanya dalam suatu quotes gitu ya, di suatu interior tertentu, interior design dalam hal ini dikatakan bahwa simple objects are attractive. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah gambar interior, satu interior tertentu. Nah, apa yang kamu rasakan dengan melihat interior seperti ini? Apa yang Anda rasakan saat Anda melihat gambar interior seperti ini? Di mana di dalamnya terdapat high ceilings, simple or geometric shapes. Di situ kita lihat ya, di sini ceilingnya tinggi sehingga bisa dibuat satu mezzanine floor atau kayak seperti loft space ya, di sini, dan terasa sangat luas. Dominan dari cat yang digunakan juga berwarna putih dan warna kayu, kayunya juga kayu yang natural. Dan dari sisi furniturnya juga tidak begitu banyak, hanya ada sebuah meja, dua buah kursi, dan beberapa mungkin objek. Ada lampu di sini, lampu dekorasi, dan juga objek-objek art di sekitarnya. Dan juga memiliki pencahayaan natural yang cukup banyak di sekitar bangunannya. Nah, apa yang Anda rasakan saat melihat gambar interior seperti ini? Di situ kita akan perasaan kita akan bermain ya. Perasaan estetika kita akan mulai bermain. Nah, sedangkan di sini gambar desktop ya, gambar pada desktop kita. Kira-kira apa sih gambar desktop yang kita pilih di handphone kita, ataupun di laptop, ataupun mungkin di komputer di kantor? Apa yang kita pilih untuk memajang gambar untuk di desktop? Nah, em, di perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan komputer gitu ya, misalkan laptop gitu, pasti mereka mempunyai eh, default gambar tersendiri yang biasanya gambar-gambar tersebut merupakan gambar-gambar seperti halaman luas, pandangan-pandangan alam, entah ataupun saat ini juga apa namanya tuh wallpapernya itu sendiri sudah bisa bergerak ya. Kalau zaman dulu itu statis hanya seperti itu aja. Kalau sekarang bahkan mungkin jika gambarnya sebuah lautan, mungkin airnya bisa bergerak seperti itu. Nah, itu mereka itu mempunyai tujuan tersendiri di mana itu untuk menyamankan mata kita tentunya ya. Nah, di sini kita bisa mulai memahami secara sensitif estetika, feeling estetika kita secara pribadi itu akan timbul sendiri ya, akan keluar pada saat kita melihat gambar-gambar tertentu. Apa itu pengalaman estetik? Nah, pengalaman estetik biasanya muncul sebagai pengalaman respon akan karya seni atau objek estetika lainnya. Lalu ada juga pengalaman estetika setiap individu tidak bisa disamakan tentunya. Pengalaman estetika saya dan pengalaman estetika Anda sekalian pasti berbeda. Saya mungkin akan merasa berbeda membaca suatu misalkan karya seni ya di galeri seni. Buat saya lukisan tersebut, misalnya lukisan tertentu, katakanlah lukisan Avandi itu mengatakan sesuatu hal A misalkan. Tapi mungkin audiens yang lain bisa berpendapat bahwa lukisan Avandi tersebut memiliki makna yang berbeda. Jadi memang pengalaman estetika setiap orang itu tidak bisa disamaratakan. What it look like, jadi pengalaman estetika itu pasti memiliki emosi pertama ya, ciri-cirinya. Objek tidak memiliki maksud untuk memberikan kesenangan bagi penikmatnya atau tidak memiliki tujuan tertentu seperti memberikan kesenangan, kesedihan, atau apapun. Jadi objek
art tersebut itu tidak memiliki maksud-maksud tertentu karena semuanya akan dikembalikan ke audiensnya. Lalu yang dihasilkan objek itulah merupakan pengalaman estetik, entah itu senang, sedih, marah, ataupun emosi-emosi lainnya yang timbul itu adalah, kita katakan sebagai pengalaman estetik. Di sini ada estetika dalam sebuah foto, yaitu, eee, maksudnya faktor atau unsur-unsur yang, mempengaruhi estetika dalam sebuah foto ataupun karya ya, karya-karya seni, khususnya karya yang sifatnya 2 dimensi, yaitu komposisi. Komposisi di sini ada rule of thirds, ada golden section, ada golden triangles, spiral section, golden spiral, harmonious triangle, ada cross, ada focal mass, ada V arrangement. Di sini adalah komposisi dalam membuat suatu karya seni ataupun karya 2 dimensi bisa berupa foto, lukisan, poster, dan sebagainya. Nah, di sini ada center bias. Center bias itu merupakan hasil pandangan mata ke suatu pusat. Mempunyai tujuan yang jelas yaitu hanya ke satu titik. Itu adalah center bias. Ini contohnya, misalkan dalam suatu apa namanya, satu foto ya, satu foto tertentu, ada satu objek yang dia memang ditaruh di tengah-tengah. Ini adalah center bias, where the subject of the pictures is in the center of the frame. Jadi objek tersebut itu ada di tengah-tengah frame, gitu. Biasanya ini, komunikasi yang ingin disampaikan itu memang langsung tertuju pada, eee, objek yang akan diangkat. Lalu ada inward bias, di mana di sini yang merupakan memiliki nilai estetika yang lebih mendalam. Cenderung asimetris, biasanya dia tidak center, agak ke kanan kah, atau ke kiri, atau pojok kiri, pojok kanan bawah, dan seterusnya. Jadi dia memang letak objek utamanya itu tidak simetris ya. Jadi, eee, pada titik-titik tertentu. Seperti ini contohnya. Nah, subject of the picture was intentionally off center, jadi di luar center. Participants had an aesthetic preference when the subject was looking inwards instead of outwards. Tuh. Jadi di sini objeknya ini, subjeknya ini ada di sebelah kiri. Oke, sekian tentang aesthetic experience. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.